Bapak Ibu, coba bayangkan sebentar. Setiap pagi, saya bertemu dengan banyak lansia di ruang praktik. Ada yang datang dengan senyum, ada yang datang dengan langkah perlahan, dan ada juga yang datang dengan kursi roda karena stroke telah merenggut kemampuan tubuhnya. Dan tahukah Bapak Ibu, dari sekian banyak kasus yang saya tangani selama lebih dari 20 tahun, hampir 65% stroke pada lansia sebenarnya bisa dicegah hanya dengan perubahan sederhana, salah satunya lewat makanan. Namun sayangnya, banyak bagian masyarakat kita yang masih menganggap bahwa makanan hanyalah isi perut belaka, bukan obat atau pencegah penyakit. Padahal, tubuh lansia kita lebih sensitif, lebih rentan, dan butuh nutrisi yang tepat. Dan yang lebih menyakitkan, setiap minggu saya melihat ada keluarga baru yang kehilangan fungsi tangan, kaki, atau bicara orang tuanya hanya karena terlambat memahami makanan apa yang aman dan apa yang tidak untuk lansia. Makanya hari ini saya mau membagikan sesuatu yang sangat penting. Judulnya, 9 makanan ajaib yang bisa cegah stroke pada lansia. Nomor 7 sering dilupakan. Ini bukan sekedar daftar makanan biasa. Ini daftar makanan yang sudah saya teliti, saya amati selama memperjuangkan kesehatan ribuan lansia selama 2 dekade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Bapak Ibu semuanya. Saya Dr. Kaifan, dokter spesialis kesehatan lansia, yang sudah mendampingi ribuan lansia selama 20 tahun. Hadir kembali di channel informasi Lansia Bahagia. Saya ingin menyapa Bapak Ibu dulu. Boleh ketik di kolom komentar dari kota mana Bapak Ibu menonton dan usia Bapak Ibu sekarang berapa. Saya senang sekali membaca komentar Bapak Ibu satu persatu. Jadi ayo, ramaikan kolom komentar supaya saya bisa mengenal Bapak Ibu lebih dekat. Dan Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, saya minta bantuannya sebentar ya. Tolong tekan tombol like dulu. Dan jangan lupa subscribe channel ini dengan menekan tombol warna merah itu nggih, Bapak Ibu. Karena dengan begitu, Bapak Ibu ikut mendukung edukasi kesehatan lansia di Indonesia agar bisa menjangkau lebih banyak keluarga. Saya ingin Bapak Ibu memahami satu hal dulu. Stroke bukan penyakit yang terjadi mendadak tanpa sebab. Stroke ibarat bom waktu dalam tubuh yang disiapkan oleh bertahun-tahun gaya hidup yang salah. Dari sisi medis, ada beberapa faktor pemicunya. Tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, sumbatan pada pembuluh darah, peradangan pada sistem pembuluh, gula darah tidak terkontrol, dan aliran darah yang tidak lancar. Dan dari semua faktor itu, makanan memegang peran terbesar. Karena apa yang Bapak Ibu makan setiap hari, itulah yang menjadi bahan baku untuk pembentukan sel, pergerakan darah, dan kesehatan otak. Beberapa tahun lalu, ada seorang pasien saya. Beliau datang dengan kondisi yang membuat seluruh keluarga menangis. Tubuhnya lemah, bicara sulit, tangan kanannya tidak bisa diangkat sama sekali. Saya melihat wajah istrinya, matanya sembab seperti tidak tidur beberapa hari. Dan saat saya tanya apa yang terjadi, jawabannya hanya satu kalimat pendek. "Dok, kami tidak tahu makanan apa yang harus dijaga. Kami pikir yang penting makan." Kalimat itu selalu saya ingat. Karena di Indonesia sangat banyak lansia yang mengalami hal sama. Bukan karena kurang sayang keluarga, tapi karena kurangnya informasi. Makanya hari ini saya akan jelaskan satu persatu 9 makanan ajaib yang bukan hanya menyehatkan, tapi bisa melindungi otak dan mencegah stroke. Dan Bapak Ibu, makanan yang nomor 7 ini sering sekali dilupakan, padahal dampaknya sangat besar. Bapak Ibu, mari kita mulai dari makanan pertama yang sudah terbukti secara ilmiah menurunkan resiko stroke pada lansia. Saat saya menyampaikan ini, saya ingin Bapak Ibu tidak hanya mendengar, tetapi membayangkannya, sehingga nanti bisa langsung menerapkannya di rumah. Ikan adalah sumber nutrisi yang luar biasa. Tapi bukan semua ikan ya Bapak Ibu. Jenis ikan yang paling efektif mencegah stroke adalah ikan yang mengandung omega 3 tinggi,
seperti salmon, sarden, makarel, dan tuna. Namun, kita di Indonesia punya versi lokal yang lebih terjangkau, ikan kembung dan ikan tongkol. Dan kandungan omega 3-nya malah lebih tinggi dari salmon impor. Dari penelitian medis, omega 3 membantu mengurangi peradangan dinding pembuluh darah, menurunkan trigliserida, dan membantu mencegah terbentuknya plak yang bisa menyumbat aliran darah ke otak. Dalam jurnal American Heart Association, tercatat bahwa konsumsi ikan 2-3 kali seminggu dapat mengurangi risiko stroke hingga 27%. Dan saya melihat sendiri, pasien-pasien lansia yang rutin makan ikan omega 3, tekanan darahnya stabil, aliran darah lebih bagus, dan keluhan pusing berkurang. Saya teringat seorang pasien saya bernama Pak Hamdan, usia 72 tahun. Dulu tekanan darahnya tidak pernah stabil. Setiap seminggu sekali, pasti datang ke klinik sambil memegang kepala karena pusing. Saya minta beliau untuk mengganti menu lauknya. 2 kali seminggu, wajib ikan kembung panggang atau kukus. Bapak Ibu, dalam 2 bulan, tekanan darahnya menurun dari 160/95 menjadi 135/85. Beliau bilang, "Dok, kok sekarang saya jarang pusing ya?" Saya jawab pelan, "Karena pembuluh darah Bapak sudah pelan-pelan membaik." Cara penyajian penting. Kukus, panggang, rebus. Jangan digoreng terlalu sering, jangan pakai minyak berulang. Lansia sangat sensitif dengan minyak trans fat. Makanan kedua ini mungkin sering Bapak Ibu lihat setiap hari, tapi jarang dianggap penting. Sayuran hijau gelap. Sayuran hijau kaya akan vitamin K memperkuat pembuluh darah. Folat menjaga fungsi saraf. Magnesium menurunkan tekanan darah. Serat menurunkan kolesterol. Dalam penelitian terbaru di Neurology Journal, konsumsi sayuran hijau setiap hari menurunkan risiko stroke hingga 20-30%. Sayuran hijau membantu mengurangi kekentalan darah. Ini penting Bapak Ibu, karena banyak lansia yang mengalami darah mengental akibat kurang minum, kurang gerak, dan makanan tinggi lemak. Sayuran hijau merangsang tubuh untuk memproduksi nitric oxide, zat yang membuat pembuluh darah lebih rileks sehingga aliran darah ke otak lancar. Saya punya seorang pasien lansia perempuan, Bu Maharani. Beliau usianya 67 tahun, tinggal sendiri setelah suaminya meninggal karena stroke. Setiap datang ke klinik, wajahnya selalu terlihat lelah. Tekanan darahnya selalu di angka 150-an. Saya tanya, "Bu, makan sayur berapa kali dalam seminggu?" Beliau jawab sambil tersenyum malu, "Dok, kadang nggak sempat makan sayur." Saya minta beliau lakukan perubahan kecil. Setiap jam makan siang, wajib ada sayuran hijau rebus atau kukus. 2 bulan kemudian, beliau datang dengan wajah lebih cerah. Tekanan darah turun ke 130/80. Dan beliau bilang, "Dok, badan saya jauh lebih enteng. Tidur juga lebih nyenyak." Saya tahu, itu karena sayuran memberi nutrisi yang dibutuhkan tubuhnya. Bapak Ibu, makanan ketiga ini sering membuat pasien saya terheran-heran, tapi ini nyata. Buah warna ungu kaya akan zat bernama antosianin, pigmen alami yang bisa melindungi otak dari kerusakan. Kita tidak harus membeli blueberry mahal, alternatif lokal juga ada. Anggur hitam, buah nangga ungu, beri lokal, ubi ungu. Penelitian dari Harvard mencatat bahwa konsumsi buah ungu minimal 2-3 porsi per minggu dapat menurunkan risiko stroke hingga 34%. Kenapa bisa begitu? Karena antosianin bekerja sebagai antioksidan yang mencegah peradangan dan pembentukan radikal bebas di otak. Ingat ya Bapak Ibu, stroke bukan hanya masalah darah yang tersumbat. Stroke juga bisa terjadi karena kerusakan sel-sel otak akibat inflamasi. Di ruang praktek saya, ada seorang pasien bernama Bu Narti. Beliau dulu sering sekali mengeluhkan tangan kiri yang kesemutan setiap malam. Beliau takut itu tanda-tanda stroke.
Saya tidak hanya kasih obat, saya juga minta beliau menambah konsumsi buah naga ungu 3 kali seminggu, porsi sedang. Sebulan kemudian, beliau datang sambil tersenyum. "Dok, kok tangan saya sudah jarang kesemutan ya?" Itu karena antioksidan dari buah ungu membantu memperbaiki aliran saraf dan aliran darah. Namun, ingat, cara tepat mengkonsumsi buah ungu. Makan langsung. Jangan dicampur gula. Jangan dijus dengan susu kental manis. Porsi cukup, 1 mangkuk kecil saja. Karena lansia sensitif terhadap gula tinggi. Baik, Bapak Ibu. Sekarang kita lanjutkan ke makanan keempat. Makanan yang satu ini sering dianggap remeh, padahal peranannya sangat besar dalam menjaga elastisitas pembuluh darah lansia. Kacang-kacangan seperti almond, kenari, kacang tanah rebus, kacang hijau, chia seed, biji labu adalah makanan super yang rendah kolesterol, tinggi serat, dan kaya vitamin E. Vitamin E memiliki kemampuan untuk membantu mencegah kerusakan sel otak akibat oksidasi. Dalam studi British Medical Journal, konsumsi kacang-kacangan 30 gram per hari dapat menurunkan risiko penyakit jantung dan stroke hingga 21%. Kenapa bisa begitu? Karena kacang kaya asam lemak sehat yang menyehatkan dinding pembuluh darah, menurunkan kolesterol LDL, dan membantu aliran darah menjadi lebih stabil. Saya ingat betul, seorang pasien saya bernama Pak Suhadi. Beliau dulunya tukang becak, sederhana, rendah hati, dan penyabar. Tapi sejak umur 68 tahun, beliau sering merasa jantung berdebar. Beliau datang ke klinik sambil berkata, "Dok, saya takut kena stroke kayak teman saya." Saya tidak hanya melihat obatnya, saya melihat gaya hidupnya. Ternyata, Pak Suhadi hampir tidak pernah makan kacang karena mengira kacang bisa membuat kolesterol tinggi. Saya jelaskan dengan pelan, "Pak, kacang itu sehat, yang bahaya itu gorengan, bukan kacangnya." Saya minta beliau mengonsumsi kacang rebus atau kacang hijau 3 kali seminggu. 3 bulan kemudian, tekanan darah stabil, kolesterol turun, dan beliau berkata, "Dok, saya lebih kuat narik becak sekarang." Tapi ingat ya Bapak Ibu, pilih kacang rebus atau panggang. Hindari kacang goreng, hindari kacang bersalut garam atau gula. Lansia sensitif dengan garam tinggi. Bapak Ibu, ini adalah makanan yang sangat bagus untuk lansia yang memiliki kolesterol tinggi atau tekanan darah tinggi. Oatmeal adalah sumber beta-glukan, serat khusus yang bisa menyerap kolesterol jahat di dalam usus, mencegah plak menempel di pembuluh darah. Penelitian dari Journal of Nutrition menunjukkan bahwa konsumsi oatmeal setiap pagi menurunkan risiko stroke hingga 19%. Oatmeal juga membantu menurunkan kadar gula darah dan membuat peredaran darah lebih stabil. Ada pasien saya, Bu Sarni, usia 64 tahun. Beliau memiliki kebiasaan sarapan yang kurang sehat, gorengan, kopi manis, dan mie instan. Saya tahu itu makanan yang nyaman, tapi bahaya bagi pembuluh darah. Saya bilang, "Bu, coba sarapan oatmeal 3 kali seminggu, campur dengan potongan pisang atau buah naga." Awalnya, beliau tidak suka, katanya kurang enak. Tapi setelah 2 minggu, beliau merasa tubuhnya lebih ringan, tidak cepat lemas, dan tidur lebih nyenyak. Dalam pemeriksaan kolesterol rutin, LDL turun dari 165 menjadi 142. Dan beliau tersenyum sambil berkata, "Dok, saya merasa lebih sehat sekarang." Cara terbaik menyajikan oatmeal. Campur dengan buah segar. Jangan pakai gula. Jangan pakai susu kental manis. Boleh tambahkan sedikit madu. Oat yang baik adalah oatmeal murni, bukan oat instan banyak gula. Makanan ajaib keenam, alpukat. Bapak Ibu mungkin sudah sering dengar tentang alpukat, tapi banyak yang salah paham. Alpukat tidak membuat kolesterol naik, justru sebaliknya. Alpukat kaya lemak tak jenuh tunggal yang membantu menurunkan kolesterol LDL,
meningkatkan kolesterol HDL atau kolesterol baik, memperkuat dinding pembuluh darah, memberi nutrisi untuk otak. Menurut penelitian American Stroke Association, konsumsi lemak sehat dari alpukat dapat menurunkan resiko stroke hingga 22%. Saya punya pasien lansia bernama Bu Asiah. Beliau tinggal jauh dari kota hanya mengandalkan hasil kebun. Setiap kali datang ke klinik, saya lihat beliau selalu bawa buah alpukat dari kebunnya sebagai tanda terima kasih. Saya tanya, "Bu, apa Ibu makan alpukat setiap hari?" Beliau jawab dengan senyum hangat, "Iya dok, itu saja yang saya punya." Dan Bapak Ibu, hasil pemeriksaan beliau sungguh luar biasa. Kolesterol normal, tekanan darah stabil, dan tidak ada tanda-tanda sumbatan. Saya tahu itu karena beliau mengonsumsi lemak sehat setiap hari. Tapi ingat, cara mengonsumsi alpukat, makan langsung atau dibuat smoothies tanpa gula, campur sedikit madu atau yogurt rendah lemak jika perlu. Jangan dicampur dengan susu kental manis, jangan diberi gula banyak, karena lansia rentan terhadap naiknya gula darah. Bapak Ibu, sampai di sini kita sudah membahas 6 makanan yang luar biasa untuk mencegah stroke pada lansia. Tapi ingat, makanan yang nomor 7 nanti adalah makanan yang paling sering dilupakan, padahal manfaatnya besar sekali. Dan saya melihat banyak sekali pasien saya membaik hanya karena menambahkan makanan ini ke menu harian mereka. Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke makanan ajaib yang nomor 7. Ini makanan sederhana, murah, tapi sering sekali dilewatkan oleh banyak keluarga lansia di Indonesia. Padahal manfaatnya luar biasa, mampu menurunkan resiko stroke, melancarkan sirkulasi darah, dan menjaga tekanan darah tetap stabil. Ya, Bapak Ibu tidak salah dengar, air putih. Mungkin Bapak Ibu berpikir, cuma air putih aja dok. Tapi saya ingin Bapak Ibu tahu, lebih dari 70% tubuh manusia terdiri dari air. Dan pada lansia, jumlah cairan dalam tubuh mulai menurun secara alami seiring bertambahnya usia. Akibatnya, banyak lansia mengalami dehidrasi ringan kronis tanpa sadar. Dehidrasi membuat darah menjadi lebih kental, memperlambat aliran darah ke otak, dan bisa meningkatkan risiko terbentuknya gumpalan darah kecil. Inilah awal mula stroke yang tidak disadari. Dalam penelitian yang diterbitkan oleh Journal of Clinical Neuroscience, disebutkan bahwa lansia yang rutin memenuhi kebutuhan cairannya setiap hari memiliki risiko stroke 30% lebih rendah dibanding mereka yang sering kekurangan cairan. Saya pernah menangani seorang pasien bernama Pak Sutikno, 74 tahun. Beliau jarang minum air putih karena merasa sering buang air kecil. Setiap hari hanya minum 2 gelas air, padahal tubuhnya sudah rentan. Sampai suatu pagi, beliau terjatuh di kamar mandi. Dinyatakan terkena stroke ringan. Ketika kami evaluasi, salah satu penyebab utamanya adalah darah terlalu kental karena kurang cairan. Sejak saat itu, saya selalu menekankan pada setiap pasien lansia. Minumlah air putih secukupnya, meski sedikit tapi sering. Idealnya, 1,5 sampai 2 liter per hari, tergantung kondisi ginjal dan dokter yang memantau. Bapak Ibu, air putih bukan sekadar penghilang haus. Air putih adalah pengantar kehidupan untuk otak dan pembuluh darah. Jadi, mulai hari ini, jangan abaikan lagi ya. Minum air putih cukup setiap hari. Makanan ajaib ke-8, tomat dan produk olahannya. Bapak Ibu, makanan ke-8 ini kaya akan zat bernama lycopene, antioksidan kuat yang melindungi pembuluh darah otak dari kerusakan. Lycopene banyak terdapat pada tomat, terutama yang dimasak. Dalam penelitian European Journal of Neurology, orang yang memiliki kadar lycopene tinggi dalam darahnya memiliki risiko stroke 55% lebih rendah dibandingkan dengan yang kadar lycopene-nya rendah. Zat ini bekerja dengan cara mengurangi peradangan pembuluh darah, mengurangi kolesterol jahat, memperlancar aliran darah ke otak. Bu Yani, salah satu pasien saya di usia 70 tahun, memiliki kebiasaan unik. Setiap pagi, beliau minum segelas kecil jus tomat hangat tanpa gula.
Awalnya itu hanya kebiasaan kecil karena beliau suka rasanya. Tapi hasil pemeriksaan medis selama 3 tahun menunjukkan tekanan darahnya stabil, kolesterolnya rendah, dan otaknya sehat. Saya yakin likopen dari tomat menjadi pelindung alami bagi tubuh beliau. Cara terbaik mengonsumsi tomat, masak sebentar agar likopen lebih mudah diserap. Bisa dibuat sup, sambal tomat rebus, atau jus tanpa gula. Tambahkan sedikit minyak zaitun agar penyerapannya lebih optimal. Dan inilah makanan terakhir, tapi bukan yang paling lemah. Justru salah satu yang paling kuat, bawang putih. Ya, bumbu dapur yang hampir selalu ada di rumah kita. Bawang putih mengandung senyawa aktif bernama alisin. Zat ini bekerja menurunkan tekanan darah, menurunkan kolesterol, dan mencegah pembentukan bekuan darah. Dalam penelitian dari National Library of Medicine, konsumsi bawang putih rutin minimal 4 gram per hari dapat menurunkan resiko stroke hingga 25%. Saya masih ingat Bu Rumini, 66 tahun. Beliau rajin memasak sendiri di rumahnya dan selalu menambahkan bawang putih segar dalam masakan setiap hari. Ketika beliau datang ke klinik untuk pemeriksaan tahunan, tekanan darahnya selalu normal, wajahnya cerah, dan energinya luar biasa untuk seusianya. Saya tanya rahasianya. Beliau hanya tersenyum sambil berkata, "Saya cuma rajin makan masakan sendiri, Dok, pakai bawang putih banyak." Terkadang, rahasia kesehatan tidak serumit yang kita bayangkan. Seringkali, ia ada di dapur rumah kita sendiri. Bapak Ibu, sekarang kita sudah tahu 9 makanan ajaib yang bisa membantu mencegah stroke pada lansia. Tapi ingat, makanan hanyalah satu bagian dari puzzle besar dalam kesehatan tubuh. Karena yang menentukan hasil akhirnya adalah konsistensi dan gaya hidup Bapak Ibu setiap hari. Saya sering mengatakan ini di setiap ruang praktik saya. Obat bisa menyembuhkan, tapi kebiasaan baiklah yang menjaga agar penyakit tak datang kembali. Jadi izinkan saya membagikan panduan sederhana untuk Bapak Ibu di rumah, supaya apa yang kita bahas hari ini bisa benar-benar menjadi kebiasaan baru yang menyehatkan. Bapak Ibu, tubuh di usia lanjut tidak butuh makanan banyak, tapi butuh makanan yang tepat. Cobalah pola seperti ini. Pagi, oatmeal dengan potongan buah naga atau pisang. Siang, nasi merah dengan ikan kembung kukus tambah sayur bayam. Sore, segelas air hangat dengan kacang rebus dan buah potong. Malam, sup tomat dengan potongan alpukat kecil. Dan di sela-selanya, tetap cukupkan air putih perlahan tapi sering. 3. Bergeraklah meski sedikit, tapi setiap hari. Stroke bukan hanya karena makanan, tapi juga karena tubuh yang jarang digerakkan. Bapak Ibu, tubuh yang diam terlalu lama membuat darah tidak mengalir lancar. Lakukan gerakan sederhana setiap pagi. Jalan di teras 15-20 menit, senam ringan sambil duduk, gerak tangan dan kaki pelan-pelan. Saya punya pasien yang hanya berjalan keliling halaman setiap pagi, dan karena itu, tekanan darahnya stabil selama 5 tahun terakhir. Bahkan dokter jantungnya sampai kagum. 4. Tidur yang cukup dan jaga pikiran tetap tenang. Lansia yang kurang tidur beresiko tinggi mengalami tekanan darah tinggi dan stroke. Tidurlah 6 hingga 8 jam per malam dan hindari begadang. Dan yang tak kalah penting, jaga pikiran tetap tenang, karena stres membuat tekanan darah melonjak tanpa Bapak Ibu sadari. Saya sering bilang, senyum adalah obat alami bagi pembuluh darah. Kalau hati tenang, aliran darah pun ikut tenang. Dan perubahan hidup di usia 70 tahun. Saya ingin menutup dengan kisah nyata seorang pasien saya, Bu Tatik, usia 70 tahun. Beliau dulu pernah terkena serangan stroke ringan. Setelah sembuh, beliau menjadi sangat takut makan, takut bergerak, bahkan takut tidur sendirian. Tapi saya ajak beliau perlahan-lahan belajar hidup sehat kembali. Saya buatkan daftar makanan seperti yang kita bahas hari ini. Ikan, sayur hijau,
buah ungu, kacang rebus, dan air putih cukup. Bulan demi bulan berlalu. Setiap kali kontrol, saya melihat senyumnya makin lebar. Dan pada tahun ketiga, beliau berkata, "Dok, saya sudah bisa jalan ke pasar sendiri lagi. Saya kira umur 70 itu tinggal menunggu sakit. Ternyata masih bisa bahagia." Saya hanya tersenyum dan menjawab pelan, "Itulah kekuatan dari kebiasaan baik, Bu. Kesehatan itu bukan milik yang muda saja, tapi milik siapapun yang mau berjuang menjaganya." Bapak Ibu, pelajaran dari kisah Bu Tatik itu sederhana. Perubahan kecil yang dilakukan terus-menerus bisa menyelamatkan hidup. Tidak perlu mahal, tidak perlu rumit. Yang penting, disiplin dan penuh kasih kepada tubuh sendiri. Dari semua pengalaman saya selama 20 tahun mendampingi para lansia, saya belajar satu hal yang sangat berharga. Stroke bukanlah takdir yang tidak bisa diubah. Stroke adalah tanda bahwa tubuh sudah lama meminta kita untuk lebih peduli. Dan 9 makanan ajaib yang tadi saya sebutkan hanyalah jembatan menuju kehidupan yang lebih panjang, lebih sehat, dan lebih bahagia. Jadi mulai hari ini, Bapak Ibu tidak perlu menunggu sakit dulu untuk berubah. Cukup mulai dari piring makan di rumah sendiri. Itulah awal dari kehidupan yang lebih tenang. Bapak Ibu, saya berterima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, bukan hanya untuk Bapak Ibu sendiri, tapi juga untuk keluarga dan sahabat lansia di sekitar. Saya, Dr. Kaifan, dokter spesialis kesehatan lansia, sudah lebih dari 20 tahun mendampingi ribuan lansia Indonesia untuk hidup lebih bahagia dan bermartabat. Dan di channel Informasi Lansia Bahagia ini, saya ingin terus berbagi ilmu, harapan, dan semangat agar setiap lansia di negeri ini bisa menua dengan senyum. Sebelum saya pamit, jangan lupa ya Bapak Ibu, tekan tombol like kalau merasa bermanfaat, tekan subscribe di tombol merah itu agar tidak ketinggalan video baru. Dan ayo ramaikan kolom komentar karena saya sangat senang membaca cerita Bapak Ibu satu persatu. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.